Halo pemirsa, saya Abraham Lembang. Senang sekali berjumpa Anda dalam program The Art of Making Money bersama Abraham Lembang. Berbagai tips dan pengalaman akan kita tanyakan kepada beberapa pengusaha yang sukses supaya kita lebih cepat menjadi entrepreneur. This is The Art of Making Money bersama Abraham Lembang. Di masa-masa sulit seperti COVID dan Corona ini, banyak perusahaan jatuh. Jangankan perusahaan kecil, perusahaan besar aja banyak jatuh. Saya Abraham Lembang akan mengajak Anda melupakan semua itu, malah lihat ke depan. Sebab di dalam setiap ada krisis selalu ada bahaya, namun juga ada kesempatan. Sekarang kita akan bertanya seorang politisi di Ponorogo ini. Bukan cuma seorang politisi, dia juga seorang entrepreneur. Kita minta tips, siapa tahu bisa membuka pikiran kita untuk menghadapi dan maju ke depan. Mari kita ikut. Saat ini saya bersama orang yang paling terkenal di Ponorogo, Bupati Haji Ipong Muklisoni. Ya Pak Ipong. Ya. Tadi saya lewat, saya lihat Bapak naik sepeda. Ya. Hah? Pagi-pagi masih naik sepeda. Ya. Setiap hari naik sepeda, Pak? Setiap hari. Oh. Setiap hari setelah habis subuh, sekitar jam setengah 6 ya, antara 20 sampai 40 kilo setiap hari. Kita memang umur sudah 50 ke atas, jadi harus hidup sehat. Iya. Ya. Di Ponorogo ini sehat, Pak? Alhamdulillah, termasuk yang tergolong sehat. Kira-kira menurut Pak Haji, itu kenapa bisa begitu sehat? Apa makanannya, apa gaya hidupnya, atau kenapa bisa begitu? Disiplin saya rasa. Disiplin? Ya, disiplin. Jadi yang kedua, pada saat tinggi-tingginya COVID kemarin, seluruh desa RT itu cukup ketat di dalam memonitor dan memantau orang yang datang. Walaupun kita bukan PSBB. Sini nggak ada PSBB? Nggak ada. Jadi kita hanya mengetatkan monitoring orang yang datang. Begitu dia datang dari zona merah, kita minta isolasi. Jangan keluar dulu. Jangan pergi dulu dari rumah. Kalau rumahnya tidak memenuhi syarat isolasi, kita isolasi di balai desa. Ini yang disiplin. Padahal Ponorogo ini banyak TKI di luar negeri, loh. Banyak. Ya, mereka kalau ada yang pulang nggak waktu masa PSBB kemarin? Ada sekitar 3.000-an. 3.000? 3.500-an pulang. Alhamdulillah, karena mereka disiplin, datang melakukan isolasi mandiri, tidak ada satupun yang COVID. Tidak ada satupun? Iya. Mereka bisa disiplin tentu itu berkat kepemimpinan Pak Haji yang mereka sudah segani dan mereka cintai. Saya rasa berkat kesadaran yang tinggi dari mereka, sekaligus upaya yang dilakukan para kepala desa, ketua RT, ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat, itu cukup baik. Saya hanya mendirijeni aja. Ya. Pak, dulu saya dengar sebelum Bapak jadi bidang masuk karir bidang politik, Bapak masih pengusaha, kalau nggak salah di Samarinda atau di mana ya Pak? Ya betul. Betul Samarinda, Pak. Kalimantan Coba bisa Timur. bagi tips atau pengalaman supaya rekan-rekan kita di Indonesia ini bisa belajar. Karena jumlah pengusaha di Indonesia nggak sampai 1,65%. Idealnya harus 2%. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita bersama-sama mendukung menjadi 5%. Singapura sekitar 5-6%, baru negara bisa maju. Oleh karena itu kita harus mandiri, bukan cari-cari kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja yang baru. Oleh karena itu, Pak Haji boleh kasih tahu rahasia tips supaya pengalaman supaya kita rekan-rekan yang lebih muda atau yang masih mau coba atau lain lagi sih bergumul di dalam COVID ini supaya dapat pelajaran sesuatu dari hal-hal ini, Pak. Ya, saya lulus SMA tahun 85. Dan saya lulus langsung pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur. Itu tahun 85 juga, kuliah saya. Lulus tahun 90, saya bekerja di perusahaan kayu milik Pak Bob Hasan. Tapi lahir Ponorogo kan, Pak? Lahir Ponorogo. 5 tahun saya menjadi pegawai di perusahaannya kayu Pak Bob Hasan. Dengan posisi waktu itu saya general manager di perusahaan tersebut tahun 95. Iya. Terus? Tapi saya berhenti. Setahun pertama setelah saya berhenti sebagai
pegawai di perusahaan Pak Babasan itu bangkrut saya. Jadi uang saya, tabungan saya yang kurang lebih sekitar 200 juta itu habis. Ya ada yang ditipu orang, ada yang salah bisnis, macam-macam. Akhirnya saya berpikir untuk kembali bekerja lagi sebagai pegawai. Saya melamar dalam sebuah perusahaan, tetapi waktu itu tidak cocok dengan gajinya. Sehingga saya memutuskan untuk kembali menjadi entrepreneur. Saya pulang ke Ponorogo. Ketika saya pulang, saya pas mampir di Surabaya, di tempat kakek saya melihat ada orang pasang neon sign. Waktu itu kalau nggak salah, orang pasang neon sign tulisan Tunjungan Plaza. Saya datangin, ini apa? Dia cerita ini neon sign begini-begini. Hasilnya seperti apa? Oh itu seperti itu, bagus saya lihat. Saya bilang saya mau bisnis ini. Pulang saya ke Samarinda, saya buka buku kuning. Oh, berarti Bapak punya insting entrepreneur. Ya, saya buka buku kuning itu, waktu itu kan buku kuning itu kan lengkap. Iya. Tidak hanya sekedar nomor telepon, tapi juga beberapa alamat. Kalau sekarang mungkin Google lah, ya kan ya? Iya. Ya, buku kuning. Saya cari neon sign, ketemu di situ di Glodok. Saya telepon. Saya tanya berapa harga mesin neon sign? 18 juta. Sudah, saya sudah bertekad saya mau bisnis ini. Saya tanya istri saya, kita masih punya apa? Kalau duit udah nggak ada, kita masih punya apa? Ya masih punya perhiasan apa segala macam. Itu kita jual. Total habis laku 8 juta. Ambil risiko. Habis ya. Ambil risiko. Lah 8 juta itulah saya pakai untuk bisnis ini. Kurang. Bisnis ini membutuhkan modal paling sedikit 60. Ya masih jauh dong, Pak. Masih jauh. Tapi itulah, ini yang saya mau bilang. Bisnis bukan soal modal. Bisnis bukan soal uang. Kepercayaan. Bisnis soal fokus, soal kegigihan. Gigihan. Dan kepercayaan. Ternyata setelah saya kemana-mana, ketemu teman, ketemu apa segala macam, cukup itu 60 juta itu, walaupun tidak semua dalam bentuk uang. Oh, ada yang minjemin rumah, iya. ada yang minjemin mesin las, Iya. ada juga yang minjemin uang. Iya. Ya udah ini gua pinjemin tanpa bunga, nanti kalau sukses ya kembalikan terus. Itu ya, kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Akhirnya bisnis ini jalan, Pak. Dengan modal 8 juta itu jalan. Dan tidak menunggu lama, kira-kira 1 tahun setelah itu, omsetnya 1 bulan itu sudah mencapai hampir 300 juta. Neonsen ini, ada Pak, apa namanya itu, untungnya gede. Jadi ini rahasia ya, neonsen ini untungnya, sekarang udah nggak musim neonsen. Waktu itu untungnya. Dulu rahasia, sekarang udah bukan rahasia. Ya, untungnya bersih itu 30%. 30%, 90 juta dong. 90 juta. Oh, Sudah. Saya kembali hidup lagi. hidup lagi. Ya, mulai saya beli mobil, saya mulai menikmati hidup lagi, dan sebagainya. Ya, kita istirahat sejenak. The Art of Making Money bersama Abraham Lembang. Kita akan kembali sekejap lagi.